Lapor di sini Asuka. Aku telah menyelesaikan misi di Mars. Sekarang aku akan kembali menuju pangkalan utama. Di sini sistem pengendali udara. Apa semua berjalan lancar? Sepertinya semua sudah banyak berubah sejak saat kunjungan terakhir ke Mars. Saat itu aku menjadi Daina untuk pertama kalinya di Mars. Cahaya, hilanglah. Apa? Dia makhluk itu lagi. Kau lihat tidak? Mesin superku berkincang kembali. Daina! Satelit pengamat kedua telah mendeteksi adanya reaksi tenaga cahaya di Arka 03. Perhatian, setiap bagian diharapkan mengumpulkan data. Cepat, jangan buang waktu. Segera temukan pusat tenaga itu. Tidak bisa, tidak akan sampai ke pohon, terlalu jauh. Kau pasti bisa. Percayalah, kau pasti bisa melemparkannya.
Lihat saja, Ayah. Aku melemparnya sampai ke pohon itu. Selama cuti kau diam-diam berlatih melempar bola ya? Rio? Saat inilah tepat 15 tahun. Sewaktu Kazuma Asuka menghadapi cahaya misterius dulu. Setelah itu kami kehilangan kontak dengannya. Jadi hari ini adalah hari peringatan kematian ayah Asuka. Asuka mengatakan padaku sebagai hari kenangan. Sebagai hari kenangan? Ya, hari kenangan di mana ayahnya untuk pertama kali pergi keluar angkasa. Dia kelihatan tabah, tapi aku tahu di dalam hatinya tidak seperti itu. Mungkin itu sebabnya Rio minta cuti. Di tempat ini ayah berjanji kalau dia akan kembali, dan aku percaya itu. Aku tahu kalau ayah masih hidup. Dia berada di tempat di mana dia merasa nyaman. Dan aku yakin kalau dia suatu saat akan kembali untuk menepati janjinya. Kegelapan mulai mendekati. Ayah? Ayah, di mana kau? Sorotkan cahaya ke dalam kegelapan. Kau bisa melakukannya. Bumi menghilang. Aku hanya bermimpi. Aku hanya bermimpi buruk. Asuka, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Telah kukirimkan data penerbangan otomatis. Jika kau tertarik dan punya keberanian, datanglah ke sini sendiri. Kemarin, ada laporan mengenai F-Project. Proyek itu telah dibuka kembali. F-Project? Aku tidak pernah mendengarnya. Kau benar. Memang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui tentang proyek rahasia ini. Proyek ini sudah ditutup 8 tahun yang lalu. Setahuku arca-arca ini telah dihancurkan di Tanah Tiga. Iya. Membangun kembali arca sesuai dengan data yang dikumpulkan, Keiji Masaki menciptakan Ultraman yang dikendalikan manusia. Itu adalah F-Project. Manusia menciptakan Ultraman. Apa kau pikir ada orang yang ingin membuka kembali proyek itu? Datanya telah dicuri oleh tentara khusus Departemen Keamanan. Dan pemimpinnya pasti Komandan Gondo. Ini yang kutakutkan. Ya, di sini Hibiki. Kapten, Asuka telah meninggalkan Speleo tanpa izin. Dan sekarang Rio mengejar Asuka dengan menggunakan jet gamma. Apa yang akan terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Ini dia makhluk yang paling menakutkan. Asuka, apa yang kau lakukan? Putar kembali pesawatmu ke pangkalan. Apa? Pesawat gas. Komandan Gondo. Dan siapa kau? Aku Reika Saiki. Aku Kapten Blackbuster. Kalau begitu yang memanggilku kemari. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Lihatlah. Itu kan. Lihatlah. Lihat semua monster yang belum pernah kita bayangkan. Aku ingin tahu apakah senjata baru TPC dapat mengalahkan mereka.
Kalian pasti tak berdaya. Daina bahkan tak bisa mengalahkan mereka. Kita sudah tidak bisa menyelamatkan bumi dengan kekuatan pertahanan yang lemah. Tidak juga kekuatan Daina. Jadi kau menginginkan Ultraman berada di bawah perintahmu? Jangan bercanda. Bercanda katamu? Kau bilang aku sedang bercanda? Apa kau meremehkanku? Kenapa harus kau? Apa? Kenapa harus kau? Ultraman Daina. Tidak. Rio? Kalian berdua, berhati-hatilah. Hentikan! Kau akan membunuhnya! Jangan khawatir. Kalau manusia biasa memang akan mati bila masuk dalam mesin ini. Tapi yang ini tidak akan mati. Nah, akhirnya proyek kita selesai. Asuka! Sekarang dia bukan siapa-siapa lagi. Semua kekuatannya telah diambil. Inilah dia, senjata pertahanan manusia yang perkasa, Ultraman. Bagus. Itulah. Bagus. Inilah saatnya menunjukkan kemampuanmu. Lihatlah betapa kuatnya dia. Komandan, tenaga raksasa itu berkurang dengan cepat. Apa? Tidak mungkin. Minggir. Tidak, Ultramanku. Komandan, cepatlah keluar dari sini. Asuka! Komandan, ayo cepat keluar. Asuka, yang lain biarkan saja.
balas! Dengar, hanya kekuatan Ultraman yang mampu melawan monster itu. Tapi Daina tak ada lagi, karena manusia telah kehilangan kekuatannya. Menyerahlah, Komandan. Kau telah kehilangan harga diri sebagai manusia. Aku tidak akan menyerah sampai akhir. Itu yang diajarkan Asuka padaku. Aku juga belum menyerah. Aku akan membunuh monster itu. Lihat saja. Tidak. Kau takkan sanggup. Kau sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Tidak ada salahnya mencoba. Kita belum tahu sebelum kita mencoba. Asuka, kita keluar dari sini. Aku akan melawan monster itu. Kau benar. Tetapi aku tidak bisa. Apa? Aku tidak akan pernah menyerah terhadap apapun. Tidak akan pernah terjadi. Asuka! Tidak mungkin. Dia sudah kehilangan sisa tenaganya. Percuma. Percuma saja kau melakukan itu pada Asuka. Daina. Sesuatu terjadi padanya. Jika tenaga manusia penting untuk Ultraman, maka aku akan melakukan sesuatu. Apa maumu? Aku akan memberikan tenagaku untuk menolong Daina. Kau pasti bercanda. Tidak ada manusia yang dapat menghadapi mesin ini. Kau pasti akan mati. Bagaimanapun juga, aku harus melakukan sesuatu untuk menolong Asuka. Persiapan radiasi sudah siap. Apa kau yakin ini akan berhasil? Apa kau masih? Aku tidak peduli. Walau tidak punya kekuatan istimewa seperti Asuka. Tapi aku mempunyai keinginan yang sama. Menyelamatkan umat manusia. Itu dia. Cahayanya muncul. Apa yang kau lakukan? Aku Gondo, salah satu anggota divisi. Aku tak akan pernah membiarkan siapapun yang menghancurkan bumi ini. Komandan Gondo, tunggu! Jangan mendekat. Aku telah membuat mesin ini dalam kekuatan penuh. Jangan khawatir. Aku juga peduli terhadap umat manusia.
Masa depan untuk manusia. Komandan Ganda! Coba lihat. Ada reaksi tenaga yang dahsyat. Daina! Di mana? Kau di mana? Asuka! Asuka! Yo! Asuka! Sial. Kita terlambat. Jangan menyerah dulu. Aku yakin mereka belum mati. Kenapa kau berpikir begitu? Atau karena mereka adalah sahabat kalian? Tentu saja. Apa kau tahu keberadaan mereka? Mereka tidak di sini. Tetapi Tidak mungkin. Ada sesuatu yang aneh. Ada apa? Aku baru saja menerima laporan penting dari satelit pengamat kosmonet. Apa katanya? Katanya planet Pluto menghilang. Kapten Ebiki, bagaimana situasinya? Kita masih tidak tahu siapa musuh kita. Sebuah unit dari penyerang kosmo telah sampai di planet Neptunus dari pangkalannya di Ganymede. Guard Eagle akan segera bergabung dengan mereka beberapa menit lagi. Satelit Triton menghilang. Waktunya menyerang. Perhatian. Tiap pesawat. Luncurkan Final Mega. Bersiaplah. Gawat. Kenapa ini? Pesawat tadi serang. Pasukan penyerang kosmo telah... tadi adalah daerah gravitasi tinggi. Kita tak bisa lebih dekat lagi. Ini terlalu berbahaya bagi kita. Karya, putar pesawat dan jaga jarak dengan kabut itu. Siap! Nakajima, apa kabut itu sebuah lubang hitam? Bukan. Sepertinya ada tanda-tanda kehidupan tetap di tengah-tengahnya. Maksudmu benda itu hidup? Jadi kabut itu hidup? Bila berada di sekitar daerah gravitasi tinggi, maka sebuah planet pun bisa tertelan olehnya. Monster ini berbeda dari yang lainnya. Dia lebih kuat. Apa? Jika makhluk itu terus menyerang, maka akibatnya seluruh tata surya akan hancur. tornado tanda tidak mempan untuk makhluk itu. Kabut itu semakin mendekat. Kita akan segera memasuki daerah gravitasi tinggi. Kita putar pesawatnya dan kembali ke bumi. Siap. Akan kubalas semua perbuatan makhluk ini kepada teman-temanku.
kenapa kau bisa menjadi Ultraman? Kau benar. Bagaimana bisa orang sepertiku? Katakan padaku, kenapa ayah? Kenapa ayah pergi ke ruang angkasa? Karena ayah adalah manusia. Apa? Di kedalaman lembah Afrika, beberapa kera mulai menggunakan peralatan. Orang-orang mengatakan bahwa mereka adalah manusia yang pertama. Manusia pertama? Iya, mereka pasti melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi dan berpikir mungkin ada kehidupan di balik gunung-gunung itu. Akhirnya mereka mendaki lembah itu menuju dunia yang mereka belum ketahui sebelumnya. Mereka mungkin telah gagal beberapa kali dan kehilangan teman-teman mereka. Tapi kenapa? Mereka kan sudah enak tinggal dan hidup di lembah itu ya. Itulah manusia, tidak pernah puas. Oleh karena itu, kau dan ayah ada di sini sekarang. Karena manusia tidak pernah puas. Mama, dia sudah siuman. Sudah siuman? Syukurlah. Bagaimana perasaanmu? Kau tidak boleh banyak bergerak dulu. Nanti perbannya bisa lepas. Di mana aku? Apa kau yang telah membawaku? Suamiku. Dia yang membawamu kemari. Dia bekerja di rumah kaca. Apa? Rumah kaca? Iya. Aku sudah buatkan sup panas untukmu. Lihat itu. Ada sebentuk kehidupan berbentuk bola tepat di tengah-tengah kabut itu. Bentuknya seperti planet. Kehidupan berbentuk sebuah bola. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ada makhluk sebesar itu. Kegelapan itu akan sampai di planet Jupiter dalam 1 jam. Kita tidak bisa membiarkan musuh menyerang kita lagi. Tetapi kita juga tak bisa melawannya dengan persenjataan yang kita miliki sekarang. Saat ini hanya ada satu cara. Kita harus menggunakan senjata yang tidak pernah kita pakai sebelumnya. Peluru Neo Maxima. Begitulah. Hei, boleh aku bertanya? Kenapa kau mau membantu Gondo mengerjakan proyeknya? Kekasihku terbunuh oleh monster beberapa waktu yang lalu. Dan aku pikir semuanya akan selesai kalau tiap manusia menggunakan kekuatan Ultraman. Begitu. Tolong katakan padanya untuk melakukan yang terbaik jika kau bertemu dengannya. Terima kasih. Kau telah menyelamatkanku. Iya, sama-sama. Kau sendiri telah 2 kali menyelamatkan planet ini. Bunga-bunga yang indah. Ya, sebagian besar berasal dari planet bumi. Tapi sebagian bibitnya berasal dari planet ini. Hanya beberapa saja yang bisa menjadi buah. Aku ingin bisa memenuhi planet ini dengan bunga-bunga asli Mars suatu saat nanti. Mama! Iya sayang, coba kau lihat bunga itu. Indah kan? Harum. Dan berharap suatu saat nanti semua anak-anak kami
bisa bermain di sana. Oh iya, kenapa kau meninggalkan medan pertempuran? Karena aku rasa setiap orang punya keinginan untuk melindungi masa depannya. Kurasa teman-temanmu sudah datang. Aku yang menghubungi mereka. Tapi masih banyak hal yang ingin kutanyakan. Kau tahu? Aku dulu seperti kau. Kenapa aku mau bertarung dan mencari jati diriku sendiri? Aku juga ingin ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Baikku. Tetapi pada akhirnya, kau sendiri yang harus mencari jawabannya. Kau harus bisa memutuskan sendiri apa yang akan kau lakukan sebagai seorang manusia. Kau harus hati-hati. Jangan sampai kehilangan sesuatu yang berharga. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tepat waktu saat dimulainya operasi Ganymede. Rio. Apa kau tahu cerita mengenai awal mula keberadaan manusia? Apa? Mereka meninggalkan kehidupannya di lembah, lalu pergi jauh ke balik gunung. Apa maksudmu? Aku hanya berpikir, apa ayahku telah menemukannya dalam cahaya itu? Ya seperti aku saja, yang meninggalkan pekerjaanku untuk pertama kalinya, untuk menemukanmu kembali. Kalau aku sampai dipecat oleh Guts, kamu yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Aku ingin membuat rumah baru dan membangun rumah tangga. Asal kau tahu saja, itulah impianku. Impian yang ada sejak aku masih kecil dulu. Rio. Aku hanya bercanda. Aku mau mengganggu kau saja yang tidak seperti biasanya. Kau kelihatan begitu serius. Seseorang pernah nyaris hancur oleh senjata ini. Benar apa yang dikatakan oleh Kapten Hibiki. Kekuatannya mungkin terlalu berbahaya untuk manusia. Tapi kalau pikiran kita lebih kuat dari kekuatannya, mungkin kita bisa melindungi jagat raya ini. Seperti yang telah dilakukan oleh Ultraman Dyna. Benar, dan dalam menggunakannya, kita harus menggunakan hati nurani. Tapi apa kita sempat untuk mempersiapkan senjatanya? Waktu kita hanya tinggal 3 jam sebelum kegelapan itu menelan kita. Kekuatan utama TPC dari para teknisi akan segera bergabung di Ganymede. Kita bisa lakukan tepat pada waktunya. Hai, kau kan Yazumi, bekas anggota Guts. Kabut itu sudah sampai di satelit Shinobe. Pangkalan ini akan diselimuti kabut dalam waktu 30 menit. Lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Akan sia-sia kalau kita tetap pergi. Percuma saja. Neo Maxim akan selesai dibuat kurang dari 10 menit. Kita tinggal menunggu saatnya. Kapten, ada apa? sepertinya ada sebuah benda besar yang mendekati pangkalan. Hah? Benar. Benda itu adalah monster bola sintesis. Koda, aku dan Garia akan terbang dengan Gat Sigal. Siap! Apapun yang terjadi, akan kuterbangkan kapal ini dengan segala konsekuensinya. Siap. Monster itu lebih tangguh daripada Neo Geomos. Kita harus melakukan sesuatu atau Klarkov akan hancur. Tahan semuanya. Persiapannya sudah hampir selesai.
Apa belum selesai? 3 menit lagi. Tidak, 2 menit lagi, ya. Tapi, apa mungkin bisa? Oh, itu dia. aku tahu Daina pasti masih hidup. Murah. Aku hanya melapor. Aku akan kembali ke garis depan. Rio! Aku sudah lama menunggumu. Apakah Asuka bersamamu? Iya. Kabut gelap itu sudah mendekati Ganymede. Sudah mulai diselimuti oleh gravitasi kekuatan tinggi. Wah, gawat. Berhasil. Kapten Hibiki, kita telah berhasil menghidupkannya Maxima. Kita akan mulai mengisi tenaga. Kerjakan! Bagaimana? Apa kita bisa terbang sekarang? Neo Maxima sudah bertenaga penuh. Semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, saatnya menolong Daina. Laksanakan sekarang. Siap! Daina mengalahkannya. Akhirnya sampai juga di sini. Matahari buatannya. Campanella menghilang. Wah, gawat. Semuanya cepat keluar. Baik. Dokter Kisaragi, kita keluar sekarang. Tenang, Mai. Musuh sudah berdiri di hadapan kita. Iya. Pesawat ini di bawah kendali, dan aku sudah membidiknya. Kita sudah menguncinya. Kita bisa menembaknya. Neo Maxima, siap ditembakkan. Kita akan bunuh monster itu dengan tangan kita sendiri. Apa ia sedang berusaha melindungi diri dengan Rio sebagai perisainya?
Klarkov sudah terjebak dalam daerah gravitasi di dalam kabut itu. Kita harus kembali dengan kekuatan penuh. Aku tidak bisa mengendalikan pesawat. Kita akan jatuh. Kita tidak bisa menyerang dalam situasi seperti ini. Mesin sudah dalam kekuatan penuh, tapi tetap tidak bisa. Tembak. Apa? Kita semua akan ditelan kabut itu. Juga bumi. Tembakan sekarang juga. Tapi Rio ada dalam jarak tembak. Kita harus melindungi masa depan umat manusia. Itu tanggung jawab kita. Cepat! Benar apa yang dikatakan Kapten. Jangan pedulikan aku. Tidak. Rasanya aku tidak bisa. Minggir! Biar aku yang melakukan. Tembak! Sekarang! Rio! Cepat! Ayo tembak! Daina! Aku tidak akan mati sebelum membunuh pengecut itu. Sekarang hanya kaulah yang akan aku lindungi. Yumimura! Tembak! Peluru Neo Maximanya. Kita sama sekali belum selesai. Maksimalkan kekuatan mesin. Bagaimanapun juga kita harus keluar dari tempat ini. Tidak mungkin. Kita tidak akan bisa. Semuanya di luar kendali. Gaya gravitasinya mulai melemah. Lakukan! Siapkan Neo Maxima. Sekarang waktunya kita keluar dari kabut ini dengan kekuatan penuh. Asuka! Sudah sampai. Aku hanya akan melindungimu. Itu kata-kata bijaksana seorang prajurit. Itu benar. Tetapi aku... Lihat. Makhluk itu besar sekali. Ada makhluk yang sama muncul di kota-kota utama dunia. Tidak mungkin. Orang-orang di bumi
telah masuk dalam kekuasaannya. Mereka dulunya, manusia, sama seperti kalian. Mereka takut akan keterbatasan kehidupannya. Mereka saling bertengkar dan akhirnya membawa planet mereka sendiri dalam sebuah kehancuran. Tapi mereka telah mengatasinya sendiri. Mencampurkan manusia dengan benda yang terurai dan yang tidak terurai, dicampurkan dalam satu planet bersama-sama, dan terciptalah kehidupan yang sempurna, yaitu aku. Kau masih punya waktu sebelum bumi hancur berantakan, sebelum semuanya musnah. Aku adalah masa depan dan umat manusia harus mengakui aku, maka aku pun akan menerima kalian. Itu omong kosong. Di alam semesta tak ada yang sempurna. Tapi dia cukup punya alasan. Bila ilmu pengetahuan manusia mampu membangun kembali seluruh ekosistem, maka kita bisa menghindari lingkungan hidup dari kekacauan. Tapi apa kau yakin itu sebuah kehidupan? Maksud Kapten? Kita akan kehilangan banyak hal, termasuk harapan. Itukah yang kau inginkan dari kehidupan? Kita juga akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi, Kapten... Ketidaksempurnaan selalu ada. Aku lebih menyukai perbedaan. Kita punya hak untuk bermimpi. Aku lebih menyukai kehidupan yang penuh perbedaan. Mereka juga telah banyak membunuh orang yang tidak berdosa. Rio dan Asuka mungkin sudah... Kalian, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Aku ini kan Asuka yang abadi. Masa kalian lupa? Aku percaya padamu. Aku tahu kau akan segera kembali untuk menyelamatkan kami. Deimos menghilang. Planet Mars sekarang dalam pengaruh gravitasi tinggi. Aku perlu waktu 1 jam untuk mengisi pelurunya maksimal. Aku tidak tahu apakah waktunya cukup. Maka umat manusia akan lenyap untuk selama-lamanya. Itu mustahil. Kita tak mungkin bisa menghancurkan lawan tanpa menghancurkan penghalangnya lebih dulu. Jika penghalangnya tidak berfungsi, kita gantung musuh di ujungnya. Membuat mereka menggantung di ujungnya. Saat aku berhasil lolos dari kabut gelap, aku melihatnya. Waktu cahaya Soljen mengenai penghalangnya, aku melihat titik lemahnya Arif bagian belakang. Saat musuh berkonsentrasi pada penghalang itu, maka sisi pertahanan yang lain menjadi lemah. Jika saja kita bisa mengalihkan perhatian mereka dengan menembakkan peluru, mungkin kita bisa... Tapi tunggu dulu. Bila memang begitu keadaannya, berarti kita punya kesempatan untuk menang. Tapi Asuka, sejak kapan kau mengetahuinya? Aku... Ini kesempatan kita yang terakhir. Kita tak bisa meneruskan rencana penyerangan tanpa perencanaan yang matang. Tetapi... Mungkin saat dia memancarkan cahaya untuk melindungi Klarkov. Benar kan? Kapten, kau tahu semuanya. Kau manusia biasa yang ingin mencari perhatian banyak orang. Akan tetapi, kau tidak pernah mengakui bahwa sebenarnya kaulah Daina. Kenapa? Kenapa kau simpan beban itu sendiri? Memang aku suka mencari perhatian orang. Tapi sebenarnya aku pemalu. Ada pesan dari Klarkov. Katanya, dia akan menyelesaikan serangan terakhir melawan kabut di orbit planet Mars. Neo Maxima tidak berfungsi. Apa kita masih punya kesempatan untuk menang? Pertama-tama kalian harus saling percaya.
Itulah dasar dari segalanya. Jenderal Sawai. Aku yakin mereka akan menang. Dan mereka pasti akan segera kembali. Kita akan menembakkan Neo Maxima tepat di jantungnya. Pada saat kabut itu mendekati satelit Phobos. Dan pada saat itulah aku akan menghancurkan musuh dengan semangat kemenangan. Kita akan menyerang 30 menit lagi. Semuanya di posisi masing-masing. Siap! Nakajima. Oh. Ternyata kau Asuka. Bagaimanapun canggihnya teknologi, tetap memerlukan sentuhan tangan manusia. Saat tadi aku kembali ke sini, kau sedang berdebat dengan kapten, kan? Ya, betul sekali. Dia mengingatkanku kembali akan ayahku. Kata-katanya sama sekali. Seperti apa yang dikatakan ayahku dulu. Apa? Walaupun ayahku dulu seorang ilmuwan terkenal, dia tetap mengikuti keinginan dan ambisinya. Sehingga keluarga kami mengalami kehidupan yang berat dengan uang yang sedikit. Seperti anggota keluarga aku lainnya. Waktu itu aku menganggapnya gila. Sebenarnya, aku tidak setuju dengan caranya menjalani hidup. Oleh karena itu, akhirnya aku memutuskan menjadi ilmuwan hebat yang dipercaya oleh banyak orang. Aku bisa menjadi seperti ini. Itu semua berkat ayahku. Untuk beberapa hal, aku sangat menghormatinya. Aku tidak peduli apapun yang mereka katakan mengenai ayahku. Aku tetap menyayanginya. Ini sungguh berlawanan, kan? Lucu sekali. Sesungguhnya aku benci hal-hal yang bertentangan. Tetapi kupikir itu sebuah pertentangan yang baik. Bodoh. Kau sudah gila ya? Kau sudah membuatku bercerita, Asuka. Aku juga akan melakukan sesuatu yang terbaik seperti ayahku. Asuka, apakah sudah siap? Aku siap. Kapanpun kau perintahkan. Menurut perkiraan komputer, akan terjadi keruntuhan besar gravitasi saat kabut itu dihancurkan. Akan ada distorsi ruang waktu. Cahaya pun tak mampu menembusnya. Dan aku tak boleh melakukan penyerangan. Kau sudah mengatakannya padaku, Koda. Bahkan sampai beberapa kali. Tidak peduli berapa kali aku katakan kepadamu. Asuka, aku harap kau jangan main-main. Karena kali ini keadaannya berbeda. Jika kau tertelan kabut itu, maka kau tidak akan bisa kembali. Aku tidak apa-apa. Aku akan kembali untuk menjelajahi angkasa. Kalian semua tenang saja. Aku pasti kembali. Asuka, percayakan saja semuanya padaku. Bersiaplah untuk serangan terakhir. Baik, Kapten. Aku pergi. Benar, lihat. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kenapa kau selalu ingin berada di garis depan? Karena aku seorang manusia. Maksudmu? Ayahku mengatakan, manusia
memiliki kekuatan untuk berjuang. Untuk itulah aku berada di sini. Asuka! Mai, terima kasih sudah memberikan nama yang indah. Daina menyukainya. Aku mengambilnya dari kata dinamit. Aku menyayangi Daina. Aku sangat menyayanginya. Terima kasih, Mai. Ayah, aku pergi. Hebat sekali. Biar bisa terbang. Ultraman Daina. Asuka, lakukan yang terbaik. Bersiaplah untuk serangan yang terakhir. Siap! Peluru sudah dibidikan. Targetnya adalah jantung kabut itu. Siapa kau? Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Menjauhlah. Peluru Neo Maxima telah terisi penuh. Dan sekarang kita sudah mengunci lawan. Asuka, kau harus menaikkan tenaganya untuk lebih bisa mencapai titik serangan. Bumi akan meleleh dalam kegelapan dan akan berkembang sebagaimana mestinya. Apa yang akan bisa kau lakukan? Meleleh dalam kegelapan. Turuti perintahku. Pengajar! Ya! Kapten, pada saat ini Asuka telah sampai pada titik serang. Baiklah. Karya, tembakan peluru Neo Maxima. Siap! Sekarang Asuka, sekarang. Aku adalah aku. Aku adalah Ultraman Daina. Kena kau! Ya! Kita berhasil. Asuka, keluar dari sana sekarang. Aku tidak akan pernah menyerah. Asuka! Hikari. Papa! Hikari. Semuanya rusak ya, Pak? Sudah tidak apa-apa, sayang.
Asuka telah melakukannya dengan baik dan membawa keajaiban, kami menyampaikan rasa terima kasih kami dan juga rasa bangga kami padamu atas nama seluruh umat manusia di bumi. Bintang-bintang telah muncul kembali. Tapi kenapa Asuka sampai saat ini belum kembali? Dengan nyawa Asuka, kita menukar kedamaian yang hilang. Asuka belum mati. Tapi kenapa? Asuka pasti kembali. Dia pasti kembali. Ryo. Karena dia sudah berjanji padaku. Asuka sekarang sedang terbang menuju ke masa depan. Bintang planet Ultra. Bintang planet Ultra. Kenapa kita tidak pergi juga ke sana untuk menyusul Asuka? Kapten. Siap! Siap! Kalau kita percaya pada harapan kita, selalu ada jalan.